Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anissa Yolanda Putri dengan NIM 213110055. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang estimasi biaya dan penganggaran pada mata kuliah Manajemen Proyek Industri. Estimasi biaya. Tiga pendekatan pokok dalam perkiraan biaya dari cara pengumpulan informasi yaitu: 1. Perkiraan biaya secara top-down. Pertimbangan diperoleh dari manajer tingkat atas, menengah, dan data masa lampau yang akan memperkirakan biaya seluruh proyek, yang mana hasilnya akan dilanjutkan oleh manajer yang ada di bawahnya untuk melakukan estimasi biaya. Yang kedua, perkiraan biaya secara bottom-up. Perkiraan awal dimulai dari sumber daya, baik itu material dan jam pekerja yang diperlukan untuk suatu paket kerja. Kemudian hasilnya bisa dikonversikan ke nilai rupiah. Selanjutnya, ada kombinasi top-down dan bottom-up. Kepala divisi mengumpulkan hasil usulan dari bawahan mengenai biaya untuk pekerjaan yang akan datang, yang mana hasil tersebut akan diberikan kepada manajer tingkat atas. Kemudian ada beberapa sebab terjadinya pembengkakan biaya, yaitu informasi yang kurang akurat dan tidak pasti, perubahan desain, faktor sosial ekonomi, dan terakhir jenis kontrak proyek. Penganggaran adalah tindakan bagaimana mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk berbagai kegiatan dalam suatu organisasi selama jangka waktu tertentu. Elemen-elemen perkiraan biaya. 1. Biaya tenaga kerja langsung. Biaya ini dihitung dengan cara mengalihkan tingkat upah per tenaga kerja dengan keahlian atau level tertentu dengan jumlah jam kerja tenaga kerja yang bersangkutan. Kemudian, yang kedua ada biaya bukan tenaga kerja langsung, yang merupakan biaya total dari biaya-biaya bukan tenaga kerja yang langsung berkaitan dengan pekerjaan. Termasuk dalam kelompok ini adalah subkontraktor dan konsultan. Yang ketiga ada biaya overhead dan administrasi dan umum. Biaya overhead atau biaya tidak langsung adalah biaya-biaya untuk melakukan bisnis, termasuk dalam kategori adalah biaya penyediaan sarana perumahan dan prasarana bagi para pekerja, sewa bangunan, peralatan, asuransi, dan lain-lain. Adapun cara untuk menentukan biaya tak langsung yaitu biaya tak langsung total proporsional dengan biaya langsung total. Kemudian ada overhead proporsional dengan biaya tenaga kerja langsung saja. Dan terakhir ada overhead proporsional dengan biaya tenaga kerja, biaya administrasi dan umum proporsional dengan biaya langsung overhead dan biaya langsung bukan tenaga kerja. Adapun laba dan tagihan total. Laba adalah jumlah tersisa bagi pelaksana proyek setelah semua biaya dibayar. Besarnya laba bisa ditentukan dari persentase biaya total atau persetujuan antara pemberi proyek dan pelaksana. Sedangkan jumlah total laba dan biaya disebut dengan tagihan total. Kemudian ada penganggaran dengan rekening biaya atau cost accounts. Dalam konsep ini, proyek dipecah menjadi pekerjaan-pekerjaan kecil dalam tingkatan-tingkatan tertentu. Untuk setiap nomor rekening dibuat anggarannya. Nomor rekening ini menjadi dasar untuk melacak dan mengendalikan proyek. Dengan demikian, pemantauan dan pengendalian biaya dilakukan pada setiap rekening biaya. Adapun ringkasan biaya yaitu dibuat jika seluruh paket kerja dari suatu proyek telah ditentukan. Biaya menyeluruh bisa diperoleh dengan menggabungkan semua rekening hanya melalui integrasi WBS dengan struktur organisasi. Kemudian ada penjadwalan biaya dan peramalan. Untuk meramalkan pengeluaran suatu proyek, pada saat yang akan datang, kita bisa menggunakan informasi biaya untuk setiap paket kerja. Dalam paket kerja, biasanya ada informasi mengenai biaya total selama durasi waktu yang diperlukan. Pada gambar ini menjelaskan bagaimana perubahan waktu pelaksanaan pengeluaran per minggu bisa berubah. Jika semua kegiatan dilaksanakan pada saat paling awal, sedangkan biaya mingguan tertinggi bila kegiatan dilaksanakan pada saat paling akhir. Pada gambar grafik ini merupakan penggabungan biaya kumulatif proyek
dilaksanakan saat paling awal dan paling akhir, yang memberikan gambaran di mana daerah anggaran yang layak atau daerah yang menyatakan rentang yang masih layak di antara jadwal proyek yang bisa berubah-ubah. Sekian dari saya, terlebih terkurang saya ucapkan maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.